Rumah ini sudah lama terbengkalai. Sudah lama tidak ada kehidupan di dalamnya. Wajahnya pun sudah mulai tidak terlihat, tertutup oleh semak belukar. Ini bukan kisah mistis. Ini hanya kisah seorang tukang potong rumput. Ya, saya Babat Suketfas, spesialis jasa potong rumput dan semak belukar. Selama 1,5 hari, saya akan membersihkan rumah terbengkalai ini menggunakan semua mesin elektrik saya. Apakah saya mampu dan mesin-mesin elektrik saya mampu menghadapi tantangan ini? Inilah kisah saya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Babat Suketfas. Hari ini saya berada di sebuah perumahan yang padat penduduknya di tengah kota Yogyakarta. Walaupun perumahan ini padat penduduknya, tapi di sini ada satu rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Beginilah kondisi awal rumah ini. Semuanya sudah tertutup semak belukar. Sekarang saya akan coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Susah juga masuknya. Beginilah penampakan teras depan rumah ini. Di sini banyak sekali tumpukan potongan pohon dan ranting dari pohon melambingan. Saya akan masuk terlebih dahulu untuk sekalian mempelajari bagaimana cara kerja saya hari ini. Ampun, banyak sekali tumpukannya. Kok bisa sampai kayak gini ya? Kira-kira berapa lama kamu gak disentuh kehidupan? Dan ini penampakan sisi sebelah timur dari teras depan. Ampun, padahal saya di tengah kota, di tengah perumahan yang padat penduduknya, tapi serasa di hutan. Saya akan coba masuk lebih dalam ke bagian samping dari rumah ini. Astagfirullahaladzim, ternyata lebih parah. Mau melangkah aja susah. Banyak orang akan menghindar bila bertemu kondisi seperti ini. Tapi tidak bagi saya. Ini adalah rezeki untuk keluarga saya. Seperti apa yang saya katakan di awal tadi, khusus pekerjaan kali ini saya akan menggunakan semua mesin elektrik saya yang selama ini saya simpan. Mesin potong rumput andalan saya, Bosch seri profesional GFR 18 volt 23. Bobotnya ringan dan motornya kuat. Dia sudah menemani dan membantu saya di pekerjaan ringan ataupun berat. Alat kedua yang saya gunakan yaitu blower. Bosch seri profesional GBL 18 volt 750. Blower ini bobotnya sangat ringan dan suaranya halus. Alat yang ketiga juga dari Bosch, yaitu gunting dahan elektrik. Sekilas seperti gunting dahan biasa, tetapi motornya akan berfungsi secara otomatis bila bertemu dengan dahan yang keras. Sedangkan untuk mesin-mesin elektrik penunjang pekerjaan di luar merek Bosch yang saya bawa yaitu blower mini turbo fan, chainsaw mini dengan bar ukuran 6 inci, dan yang terakhir chainsaw mini ukuran 12 inci. Sekarang semuanya saya akan pasang baterainya dulu. Nggak usah nanya, Pak, itu baterainya kuat berapa jam sih? Mohon maaf, untuk ketahanan baterai itu tergantung dari penggunaannya dan berat lahan yang dibersihkan. Dan untuk pekerjaan kali ini saya keluarkan semua simpanan baterai saya yang ada di rumah. Wes, aman. Alat yang saya gunakan untuk mengawali pekerjaan hari ini yaitu gunting dahan, chainsaw mini 6 inci dan chainsaw mini 12 inci. Saya harus potong satu persatu dan saya harus rapikan satu persatu. Target awal yang harus saya bersihkan pagi ini yaitu saya harus membersihkan pintu masuk ke rumah ini. Kondisi seperti ini kita tidak bisa langsung menggunakan mesin potong rumput. Mau tidak mau kita harus potong satu persatu. Bila Anda lihat sekarang, ada seorang laki-laki yang berdiri di pagar, dia adalah pengurus RT setempat. Mohon maaf, yang order saya untuk membersihkan rumah ini bukanlah pemilik dari rumah ini. Yang order saya yaitu pengurus RT. Dikarenakan pemilik rumah ini entah kemana, dan terpaksa pihak RT turun tangan. Coba perhatikan ketika teras ini saya blower. Itu debu berapa tahun ya? Permintaan dari pengurus RT untuk semak belukar selain batang pohon dimasukkan ke dalam karung. Dan supaya mudah untuk dimasukkan, saya harus mencacahnya seperti ini. Sebenarnya untuk membersihkan seluruh pekarangan rumah ini saya mampu mengerjakannya dalam 1 hari saja. Tapi waktunya jadi lebih lama bila harus memasukkan semak belukar ke dalam karung seperti ini.
Saya mau benar-benar bersihkan dulu bagian teras sebab disinilah tempat nanti saya beristirahat. Setelah bagian gerbang masuk dan bagian teras sudah saya bersihkan, sekarang waktunya saya bergerak ke arah timur rumah ini. Untuk pekerjaan kali ini saya menggunakan metode membersihkan per bagian saja. Seperti inilah pekerjaan membersihkan rumah-rumah yang terbengkalai. Dan terkadang biaya pembersihannya sedikit lebih mahal daripada membersihkan tanah kosong. Dikarenakan alat yang digunakan lebih banyak dan butuh ketelatenan. Banyak yang nanya, pernah ketemu ular nggak sih Pak? Hampir setiap hari saya ketemu sama ular. Cuma memang nggak pernah saya posting. Pernah satu kali saya posting, tapi kena pelanggaran. Banyak juga yang nanya, sering ada gangguan mistis nggak sih Pak? Pernah juga ada gangguan, cuma nggak pernah saya posting juga. Saya lebih menjaga perasaan customer saya, biar saya sendiri aja yang merasakannya. Pernah mengerjakan rumah yang lebih parah daripada ini nggak Pak? Lah ya jelas pernah dong. Saya pernah mengerjakan rumah yang sudah lama sekali terbengkalai sampai semak belukarnya itu masuk ke dalam ruangan, padahal masih ada atapnya. Jadi bisa dibayangkan gelapnya seperti apa saya harus potong. Hawa di sekitar rumah itu wah top banget. Tapi sayang pihak customer tidak memperbolehkan saya untuk mengambil dokumentasi. Kembali ke pekerjaan. Akhirnya saya sampai di bagian ujung dari rumah ini. Untuk tanaman menjalar yang berada di atas atap jendela tidak luput saya bersihkan. Saya membuat video ini dan saya melihat video saya sendiri. Kok rasanya pegel ya? Harus mindahin dan nyusun ranting dan batang pohon sebegitu banyaknya. Kok mau sih Pak? Wis harus dong. Untuk menafkahi keluarga tidak boleh mengeluh. Semangat kerja kakean sambat ono anake wong sing kudu tak rumah. Semua proses sudah saya lalui. Sekarang proses terakhir yaitu mengumpulkan di dalam karung. Alhamdulillah tumpukan karungnya sudah mulai banyak dan waktu kerja saya di hari pertama sudah selesai. Kita lanjut hari kedua. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di hari kedua. Wah, terasnya sudah bersih nih. Di hari kedua ini saya hanya bekerja setengah hari dan saya hanya membersihkan bagian luar rumah. Saya akan membersihkan semak belukar di sepanjang pagar. Untuk bagian timur pagar ini lumayan rimbun. Saya akan buka terlebih dahulu sebelum saya potong menggunakan mesin potong rumput. Setelah saya rasa sudah cukup jelas, sekarang waktunya saya potong menggunakan mesin potong rumput. Kemudian saya lanjutkan dengan mencacahnya. Badan saya sudah terasa capek, saya mau istirahat dulu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kesempatan kerja yang Kau berikan sampai saat ini. Terima kasih, Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk mencari rezeki yang berkah untuk keluarga hamba. Ternyata menerima dan menjalani takdir Allah dengan ikhlas itu tidak mudah, apalagi berdamai dengan ketidaknyamanan. Berat. Dan alhamdulillah pelan-pelan saya bisa menjalani dan menerimanya. Ada salah satu lirik lagu yang sampai sekarang saya jadikan pedoman dalam hidup. Liriknya seperti ini. Saapot-apote kahanan, yang penting wiswani berjuang. Yang artinya walaupun mungkin saat ini kita masih dalam keadaan susah, yang penting masih berani berjuang. Ora perlu sangar, ora perlu terkenal, yang penting rezeki lancar. Artinya tidak perlu jadi orang yang ditakuti, tidak harus jadi orang terkenal, yang penting rezeki lancar. Saiso-isone bersyukur, mergo kabeh ono sing ngatur. Apapun kondisinya harus tetap bersyukur karena semua sudah diatur. Ora perlu mewah, sing penting sumringah, alhamdulillah. Nggak harus kok kita hidup mewah, yang penting kita tetap bisa bahagia dan alhamdulillah. Sahabat-sahabat kahanan, sing penting wis wani berjuang. Ora perlu sangar, ora perlu terkenal, sing penting rezeki lancar. Saiso-isone bersyukur,
istirahat sudah selesai, waktunya saya kerja lagi. Sekarang saya sedang memisah antara batang yang akan ditumpuk dan semak belukar yang akan saya masukkan karung. Proses memasukkan semak belukar ke dalam karung seperti ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, tetapi saya ikutin aja deh kemauan customer. Anda bisa lihat sendiri tumpukan karung yang ada di dalam rumah itu baru di samping, belum yang di depan. Ternyata banyak juga. Alhamdulillah, semua tahapan sudah saya selesaikan di bagian timur rumah ini. Sekarang waktunya blower. Untuk bagian depan rumah tinggal sedikit lagi yang harus saya sapu dan lanjut blower. Alhamdulillah, akhirnya pekerjaan saya 1,5 hari ini sudah selesai dan seperti inilah hasilnya. Sedikit doa untuk rumah ini. Terima kasih rumah, sudah menjadi perantara rezeki untuk keluarga saya. Semoga setelah saya bersihkan akan ada kehidupan yang mengisimu. Amin. Aku pamit ya. Selamat tinggal. Marco aku pengen nyawang kowe bahagia. Terima kasih sudah menonton video petualangan saya kali ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.